Oke, di sini ada soal tentang ragam gejala sosial. Teman-teman bisa pause dulu jika ingin coba mengerjakan soal ini. Ya, silakan. Oke, sekarang kita akan bahas soal ini menggunakan tips yang ada di sini. Tips yang pertama, baca kalimat terakhir dari soal. Berarti mulai dari sini ya. Hal tersebut menunjukkan perilaku sosial masyarakat, yaitu kepatuhan terhadap norma. Nah, berarti soal ini tuh ngebahas tentang norma. Kalau kita ingat-ingat lagi, norma itu ada beberapa ya, teman-teman. Norma hukum ada, norma agama ada, norma kebiasaan ada juga, norma kesopanan ada, gitu. Nah, kalau moralitas ini norma bukan. Ya, ini lebih pas masuk ke nilai, ya. Atau lebih spesifiknya lagi adalah nilai kerohanian. Ayo, di sini ada yang masih ingat nggak nih konsep nilai itu apa? Jadi nilai itu bisa diartikan sebagai konsep baik buruk di masyarakat. Ya. Misalkan, oh mencuri itu adalah hal yang buruk. Itu konsepnya, nilainya seperti itu. Nah, direalisasikan dalam bentuk norma. Ya, dalam bentuk norma, ada aturannya. Gitu. Akhirnya ada aturan tuh, misalkan hukum gitu, ada norma hukum di mana norma itu melarang orang untuk mencuri atau memberi sanksi kepada pencuri. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini konsepnya, nilai itu konsepnya. Nah, kalau norma itu adalah realisasi dari nilai. Gitu. Oke, ini review sedikit. Kembali ke soal. Tips berikutnya adalah perhatikan kalimat sebelum kalimat terakhir. Kalimat sebelum kalimat terakhir, berarti mulai dari sini. Namun, sebagian masyarakat tetap melakukan kegiatan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri lalu. Gitu. Nah, jadi masyarakat tuh tetap mudik. Gitu. Intinya mereka ngelakuin kegiatan mudik. Nah, kegiatan mudik ini itu masuk dalam norma apa? Ya, di antara norma hukum, agama, kebiasaan, atau kesopanan. Norma hukum jelas bukan ya, karena nggak ada tuh hukum yang mewajibkan mudik, itu nggak ada. Agama yang diatur dalam kitab suci, nah ini di dalam kitab suci juga nggak ada nih kewajiban buat mudik gitu. Nggak ada ayat yang mewajibkan itu, kan? Kemudian kesopanan. Nah, di kalimat ini nggak ada hal-hal yang mengarah kepada kesopanan. Misalkan mungkin sungkem, salaman, cium tangan tuh nggak ada. Kata-kata di sini nggak ada. Ya, jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang C ya. Norma kebiasaan. Jadi kebiasaan dalam masyarakat itu adalah melakukan kegiatan mudik. Gitu. Jadi mudik itu bukan norma hukum, agama, tapi itu adalah sebuah norma kebiasaan yang sudah dilakukan dari masyarakat sejak zaman dulu sampai sekarang. Gitu ya. Oke. Di sini ada soal yang kedua. Soal ini berkaitan sama norma juga, ya, tapi tipenya sebab akibat. Oke, teman-teman bisa silahkan di pause dulu jika ingin coba mengerjakan. Yap, kita akan bahas soal ini menggunakan tips-tips yang ada di sini. Yang pertama, tentukan benar atau salah pernyataan pertama. Pelanggaran lalu lintas, seperti kebut-kebutan di jalan umum, merupakan penyimpangan terhadap norma sosial. Betul ya, sangat jelas ada kata pelanggaran. Kalau pelanggaran itu ya berarti kaitannya sama penyimpangan norma sosial. Lebih tepatnya di sini mungkin norma hukum, ya. Tapi overall ini pernyataannya benar. Oke, gede banget B-nya. Kemudian kita ke tips yang berikutnya. Tentukan benar atau salah dari pernyataan kedua. Pelanggaran terhadap norma sosial yang dilakukan oleh banyak orang tidak termasuk penyimpangan. Oke, pelanggaran itu mau banyak kek, mau sedikit kek, ya tetap aja pelanggaran. Ya kan? Jadi
pernyataan kedua ini salah. Ya, tetap aja ini penyimpangan. Mau banyak, mau sedikit yang lakuin pelanggaran itu tetap penyimpangan. Ya. Nah, tips yang ketiga nih, apabila ada salah satu pernyataan yang salah, maka langsung saja tentukan jawabannya. Berarti ini pernyataan benar, ya, alasannya salah. Jawaban yang tepat yang mana nih? Yang C ya, pernyataan benar, yang atas ini benar, yang bawah salah. Ini pernyataan, ini alasan yang bawah ini. Oke? Udah bukan? Ya, semangat teman-teman.